Orang Eropa Belanda pertama yang menyusuri lereng Gunung Pangrango adalah Michael Ram dan Cornelis Kopp pada tahun 1701. Laporan ini dapat dikatakan keterangan yang menggambarkan situasi dan kondisi awal di sekitar Gadog dan Megamendung. Dalam laporannya, rute perjalanan mereka sebagai berikut. Sedikit lebih jauh ke atas lewat sungai Jambuluwuk, kami tiba di negeri Serang. Setelah sekitar 10 jam perjalanan, menjadi tempat terakhir dan tertinggi di pegunungan ini, dan kami beristirahat dan bermalam. Pada tanggal 26 pagi, kami berangkat sekitar pukul 7 dengan meninggalkan kuda-kuda dan barang-barang yang paling tidak berguna. Berjalan di atas gunung-gunung yang curam dan tinggi dengan berjalan kaki. Naik ke sungai besar Ciliwung, di mana sungai Ciesek jatuh di dalamnya. Dan berjalan lebih jauh sepanjang sungai Ciliwung dalam 1 jam bertemu sungai Sukabirs. Pada pukul 3 sore kami tiba di kaki Gunung Pangrango di sebuah daratan, dan kami membuat pondok yang kami sebut Pondok Alon-Alon. Di sini kami harus menjaga kondisi dan bermalam. Pada sore berikutnya kami bermalam dengan mendirikan pondok yang kami sebut Pondok Kidang. Dari keterangan ini tidak diidentifikasi nama Gadog apakah sebagai nama tempat atau nama sungai. Keterangan ini hanya menyebutkan melalui sungai Ciliwung, tempat di mana sungai Ciesek bermuara. Juga di sekitar tidak ada indikasi sekitar Gadog yang sekarang sudah dihuni penduduk. Namun, Kampung Gadog baru muncul kemudian pada tahun 1777. Suatu ekspedisi yang dilakukan oleh Raden Master, nama Kampung Gadog sudah diidentifikasi. Setelah bermalam di Pondok Gede, Raden Master menulis sebagai berikut. Sabtu 8 November, kami berangkat dari Pondok Gede pada pukul 6. Kami pergi ke timur di Cisarua, tempat di mana ada pesanggerahan. Pada pukul 8, kami melewati Kampung Gadog, Cipayung, dan Sungai Ciliwung, di mana terdapat jembatan bambu. Jalan itu bergunung-gunung dan jalan penuh batu, tempat pedati lewat, serta banyak sawah baru dibangun selama setahun terakhir. Di Cisarua, Kopral Hendrik Roth menyambut kami. Dia tinggal di sana di rumah papan, tetapi bangunan yang ada sebagian besar terbuat dari bambu. Saya tidur di rumah papan, di ruangan seluas 7 kaki persegi. Setelah bermalam di Cisarua, kami meninggalkan Cisarua pada pukul 6 dan pergi ke Megamendung. Jalannya berlumpur dan kerbau yang lewat menyebabkan lubang di jalan. Ada beberapa burung di Megamendung, tetapi ada beberapa ayam hutan. Kami mendengar kutilang berbunyi dan memetik beberapa stroberi yang tumbuh di semak-semak. Megamendung adalah punggung utara Gunung Gede. Kami mendatanginya di sisi barat, melewati sungai-sungai Cibinong, melalui medan yang buruk. Kami datang pada jam 9 di mahkota Pundak Megamendung. Tidak ada rumah atau desa di seluruh jalan yang kami lewati. Pada mahkota ini adalah titik pemisah antara Buetenjok dan Cianjur. Dari sini, orang pergi ke utara, ke Telaga Warna, sebuah danau. Ketika kami mendaki terus, kami melihat tambang yang terbuka sekitar 120 meter yang direkaukkan pada tahun 1744, berharap menemukan emas tetapi tanpa hasil. Dari keterangan Raden Master ini sudah diidentifikasi Kampung Gadog, mengindikasikan area sudah dihuni penduduk yang mana pada tahun 1701 belum sama sekali. Ada perbedaan waktu selama 76 tahun. Tentu saja wilayah di bawah Cisarua sudah berkembang, tetapi wilayah ke atasnya belum dihuni penduduk. Pencetakan sawah baru banyak ditemukan. Pada tahun 1713 di Cisarua dibangun pesanggerahan dalam rangka kunjungan Gubernur Jenderal dari Batavia ke Cianjur. Bangunan yang ditempati Kopral Hendrik Roth di Cisarua, tempat bermalam Raden Master, diduga adalah pesanggerahan yang dibangun pada tahun 1713. Pesanggerahan ini dibangun setelah adanya Benteng Cisarua. Benteng Cisarua, benteng penghubung antara Benteng Pajajaran dan Benteng Tanjung Pura Karawang. Pada saat ekspedisi Raden Master ini terindikasi di Gadog terdapat pos militer yang juga dijaga oleh seorang kopral.
Pesanggerahan di Cisarua juga menjadi pos militer. Pos militer di Gadog dibangun diduga sebagai pengganti benteng Bantar Pete tempo dulu.